Oke, pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab, masih bersama Ustadz Ali Aulia LCM Hum dan masih berbincang seputar kisi-kisi tentang iktikaf. Nah, di sini kita sampai ke pembahasan apa sih larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan ya yang tidak boleh dilakukan selama kita beriktikaf. Silakan Ustadz, apa saja yang tidak boleh? Larangan kita melaksanakan atau ketika kita melaksanakan iktikaf adalah ya setelah kita melaksanakan iktikaf dengan niat kita beriktikaf, kemudian kita menjaga kesucian atau kemudian menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Dalam arti yang membatalkan inilah yang menjadi dilarang. Apa itu? Ya keluar dia dari masjid. Keluar dalam arti di luar dari hajat yang syar'i misalnya. Nah, kalau misalnya dia tadi dilanggar atau di surau atau di musola ketika hari Jumat dia harus keluar menuju tempat sholat Jumat, maka dia keluar kan secara syar'i. Atau bahkan dalam situasi yang darurat, misalnya keadaan gempa macam-macam dia juga keluar dalam itu. Tapi ketika dia menjalankan aktivitas yang dilarang dalam arti dia tidak berada lagi di masjid, maka kemudian putuslah iktikaf, jadi sudah tidak bisa menahan lagi, tidak bisa dikatakan dia berdiam diri di satu tempat yang disebut di sini dengan masjid. Kemudian yang kedua adalah ya tadi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, dalam arti di sini juga harus menjaga kesucian juga. Ketika kita dalam keadaan yang ya misalnya iktikaf, maka kita harus menjaga kesucian dari hadas besar maupun hadas kecil tadi. Ketika kita notabene-nya batal atau bahkan kemudian berhadas, maka kita harus memperbaharui kembali dengan kita mensucikan, baru kemudian kita melanjutkan iktikafnya. Karena tadi saya ingin sampaikan juga dalam proses iktikaf, ya bisa jadi dia tidak ada batas waktunya. Saya nggak bisa untuk iktikaf full 10 hari 24 jam. Nah, karena dalam ketentuannya bisa jadi dia berdiam diri dengan dia niatkan, saya niat misalnya iktikaf dari menahan diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, kemudian berdoa kepada Allah, menjalankan aktivitas yang baik, ya dari habis subuh misalnya sampai jam 9, karena dia harus tadi bekerja misalnya, kalau dia harus ini, dia kemudian menjalankan aktivitas bekerjanya. Jadi kalau dia, saya mau perfect, sempurna, saya meninggalkan dulu, boleh nggak cuti? Kalau misalnya dia boleh cuti dan dia siap, kemudian bagus. Gitu. Kalau tidak, dia bisa sesuai dengan kadarnya. Karena kan harus, nah ini kan berupa anjuran ya. Jangan sampai kemudian kita malah terjebak yang berlebih-lebihan, malah kemudian menyusahkan dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilarang? Ya keluar dari masjid itu, kemudian ya melakukan aktivitas-aktivitas yang itu dinyatakan aktivitas yang kalau kesuciannya hilang, menjalankan aktivitas di sana malah coba ngobrol teleponan dan lain sebagainya, itu bukan aktivitas Berarti harus baik. Kayak menjaga wudhu juga ya Ustaz ya, menjaga kesucian itu artinya kita menjaga wudhu atau seperti apa Ustaz? Iya. Karena di sana dia berzikir, karena ya seyogyanya dia menjaga aktivitas kesucian dia. Dalam arti bukan wah dia batal, kemudian setelah itu batal dia wudhu lagi, niat lagi, tidak. Tapi dalam menjalankan aktivitas selama dia di masjid kan aktivitas yang dianjurkan, dan aktivitas yang dianjurkan tadi itu kan dengan dalam keadaan suci, dia sholat sunnah, dia tadarus Al-Quran, dia menjalankan aktivitas-aktivitas di masjid, itu kan juga. Baik, saya penasaran Ustaz. Jadi ketika kita beriktikaf itu kita dilarang tidur ya? Kalau 24 jam di situ harus kayak berzikir, baca Quran, boleh, itu seperti apa? Boleh. Ya kalau misalnya kita bermalam di situ harus tidur ya tidur. Iya. Berarti tidur. Itu masih dihitung iktikaf ya Ustaz ya? Ya selama kita dalam prinsipnya tadi meninggalkan aktivitas keseharian duniawi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menahan diri dari aktivitas keduniaan untuk lebih dekat kepada Allah. Baik. Ya, jadi kalau tidur doang ya bukan iktikaf. Dari pagi sampai jadi ketika malam dia misalnya udah dia mudarasatul Quran sampai malam, kemudian nanti
dia berzikir, berdoa, bermunajat, kemudian habis subuh dia istirahat sebentar tidur, baru kemudian setelah itu dia mengikuti kajian selanjutnya dan selanjutnya. Maka biasanya i'tikaf itu kan ada programnya ya, kan baik ya misalnya masjid-masjid tertentu membuat program i'tikaf yang kapan ada jam istirahatnya, kapan itu ada sesi materinya, kapan itu ada sesi tahfizul Qur'annya. Jadi terprogram ya Ustaz ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau kita memilih mencari nafkah saja itu kan juga sebuah kewajiban kita ya daripada kita beriktikaf. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah anjuran beriktikaf itu tetap dilakukan ketika dia masih punya tanggungan untuk mencari nafkah? Dan apakah dia harus izin istrinya dulu nggak sih gitu loh Ustaz? Atau memang itu karena anjuran dari Rasulullah dia asal saja pergi tanpa izin ke istri atau sebaliknya izin ke suami gitu Ustaz? Ya, yang pertama ya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan yang primer kita kan merupakan sebuah kewajiban, ya toh. Ya kalau kita kemudian tidak mencari nafkah, maka secara khusus nanti akan banyak yang terganggu ya. Nah, maka mana yang skala prioritas ini kan i'tikaf itu kan sebuah anjuran ya, dia nggak wajib ya, kecuali kalau nazar ya berbeda. Kalau misalnya saya nanti Ramadan ini saya nazar mau i'tikaf, itu harus ditunaikan. Tapi ketika i'tikaf itu merupakan sebuah amalan anjuran, sama mencari nafkah itu yang wajib, maka secara prioritas kita mendahulukan yang wajib daripada yang merupakan sebuah anjuran. Karena begitu banyak juga tadi saya awali dengan aktivitas-aktivitas lainnya selain kemudian aktivitas i'tikaf tadi. Apakah harus ada izin istri? Ya selayaknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya haruslah. Sebagai wujud dari kita berinteraksi dengan istri yang terbaik dan lain sebagainya ya, walaupun nggak ada keharusan, ya toh, harus ada izin. Nanti kalau tahu-tahu hilang, wah kemana nih i'tikaf atau tidak? Tadi izinnya cuman dilaporkan orang hilang kan ya. Tadi lapornya sholat maghrib, isya, isya mungkin sekalian isya lah, atau mungkin sekalian tarawih. Bas tarawih kalau kemudian nggak pulang-pulang malah dicarikan malah akan bermasalah. Jadi baiknya melakukan izin terlebih dahulu. Jadi memang ketika kita beriktikaf itu kan sebuah anjuran, tapi jangan sampai kita mengabaikan kewajiban-kewajiban utama kita ya. Ya. Dan tetap diperhatikan ya.